Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang MKCH. Ada yang tahu MKCH itu apaan? MKCH merupakan matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang MKCH, lebih baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan saya adalah Fadrilillah Rahwa Putra dan rekan saya. Saya Hayi Lana Rasyadah. Baiklah, mari kita masuk ke materi yang pertama. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Rumusan yang dipandang mengandung kerangka metodologi pemikiran keislaman Muhammadiyah adalah apa yang disebut matan keyakinan dan cita-cita hidup atau yang sering disebut dengan MKCH Muhammadiyah yang awalnya dirumuskan pada Muktamar ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta dan ditetapkan dalam sidang Tanwir pada tahun 1969 di Ponorogo. Rumusan ini lahir untuk membekali warga Muhammadiyah secara ideologis, khususnya dalam menghadapi lalu lintas alam pikiran yang makin terbuka saat itu. Baiklah, bisa disilakan. Oke, selanjutnya isi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Oke, yang selanjutnya yaitu Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual duniawi dan ukhrawi. Sehingga pada pernyataan ini itu lebih mengandung penegasan tentang hakikat agama Islam dan keyakinan Muhammadiyah atas agama Islam itu sendiri. Apalagi agama Islam itu bagi kehidupan manusia sebagai rahmatan lil alamin. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul ya. Al-Quran itu kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Sunnah Rasul itu penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Selanjutnya yaitu Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi berbagai bidang. Yang satu, bidang akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan kufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Yang kedua, akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak yang mulia gitu, dengan berpedoman pada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan dari manusia. Yang ketiga ada ibadah. Ibadah itu Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntun oleh Rasulullah tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Keempat, ada muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah atau pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan yang bisa dibilang cukup banyak, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada pernyataan ini berkaitan dengan fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masalah kemasyarakatan dan kebangsaan. Maka dari itu, Muhammadiyah itu ingin memajukan kehidupan yang berbangsa dan bernegara yang tertib, disiplin, berakhlak, dan bermartabat, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam cita-cita ini, matan dan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang pertama, hidup harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Kedua, hidup manusia harus bermasyarakat. Ketika ada mematuhi ajaran-ajaran Islam, satu-satunya landasan kepribadian untuk ketertiban bersama, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, ada menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban ibadah kepada Allah
dan ihsan kepada sesama manusia. Yang kelima ada ittiba pada langkah perjuangan dakwah Nabi Muhammad sebagai nabi penutup. Yang terakhir ada melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Oke, baik, lanjutnya. Jadi gini, setiap yang hidup pasti memiliki sebuah cita-cita. Bahkan kita hidup ini harus memiliki sebuah cita-cita. Dengan cita-cita kita hidup, dengan cita-cita pula kita berambisi. Tetapi cita-cita tanpa sebuah keyakinan adalah sebuah mimpi belaka. Cita-cita yang diiringi dengan keyakinan akan memberikan kita semangat dalam mengejar cita-cita kita itu. Seperti yang dicontohkan pada cita-cita Muhammadiyahan. Baiklah. Mungkin yang bisa kita sampaikan hanya seperti ini, kurang lebihnya kita memohon maaf. Apabila ada pertanyaan, boleh dipertanyakan secara langsung. Ya gimana, Hayi? Ya, sudah? Oke, sudah. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.